Hello Blog Edik, balik lagi nih di Weekend Blog Edik. Kali ini as always aku ditemenin sama seseorang yang muda. Biasanya lah, kayak biasanya aku selalu ditemenin kalau nggak mbak-mbak cantik, mas-mas ganteng, pastilah. Dan kali ini aku ditemenin sama seseorang kakak perempuan yang masih cantik dari dua bersaudara loh. Dan kakak ini itu kalau dibilang bergelut di dunia seni itu udah lama banget juga. Pasti penasaran kan? Yuk langsung sapa kakaknya aja. Halo Mbak Zula. Halo. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa nih Mbak? Sibuk di kafe. Kafe. Wih, punya kafe sendiri ya? Ya. Mulai kapan tuh kafenya Mbak? Kafenya udah 2 tahun lebih lah. Ih, keren. Nah, denger-denger ini ya Kak ya, kakak udah lama di dunia karawitan. Sudah lama. Sejak kapan itu Kak? Mulai SMK. SMK. Kok bisa masuk di karawitan itu? Ceritanya gimana? Ya, Awalnya? awalnya itu ikut-ikut temen aja. Iya. Terus lama-lama seneng lah. Seneng. Gitu, ya. Oh, awalnya diajak temen. Ya. Terus akhirnya tahu seni karawitan, belajar gitu kan? Iya, belajar di sanggar. Sanggarnya itu dulu di Songgoriti. Oh, Iya. Mbaknya sih mana sih? Asli Kota Batu. Ih guys, Kota Batu. Kalau ketemu Mbak Zula ini bisa dong disapa. Ngopi lah. Bisa. Ngopi lah. Di kafenya juga di Batu kan Mbak? Iya, di Batu. Udah berapa lama di karawitan? Karawitan udah hampir 10 tahun. Widih, 10 tahun. Waktu awal-awal itu yang Mbak yang ngajarin siapa Mbak? Temennya Mbak itu atau Ada guru di Guru. sanggar, namanya kalau dipanggilannya Mas Puput, dia juga dalang. Dalang? Ya, Oke. sekolah ini kuliahnya diisi Surakarta. Oh, jadi waktu Jadi- ngajarin sampean itu Ya, beliau masih kuliah. beliau masih kuliah. Ya, Oke. di jurusan pedalangan. Jurusan pendalangan. Oh, diisi itu ada jurusan pendalangan. Ada jurusan pedalangan sama karawitan itu ada. Berapa lama itu kakak belajar di karawitan? Ya, sudah 10 tahun itu. Enggak, waktu maksudnya bisa dilepas sendiri gitulah katanya. Kalau dibilang 3 tahunan. 3 tahunan. Berarti sampai di kelas 3 SMA itu Sampai ya? SMA itu mulai. Banyak gak sih Mbak buat panggilan-panggilan karawitan gitu? Bukan panggilan sih, lebih Gimana? ke pertunjukan bersama gitu. Oh, pertunjukan bersama. Oke. Kalau biasanya ada gak sih event tiap bulan gitu, kita adain acara bersama gitu, ada gak sih? Di sanggar itu ada dulu rutin. Itu setiap bulan pertunjukan wayang. Mm-mm. Terus ada kadang kalau misalnya kayak kampus-kampus ngadain wisuda atau acara apa itu biasanya juga karawitan. Di itu ya, dipanggil gitu Ya, buat ngisi diajak, acara. ya. Terus apa aja sih Mbak alat musik di seni karawitan itu? Gamelan sih banyak banget. Banyak banget ya. Aduh, disebutin aja deh Mbak, nggak apa-apa. Mungkin bagi Blog Edik yang belum tahu kan, apalagi kan sekarang anak muda juga jarang yang tahu apa sih karawitan itu. Karawitan itu ya bermain alat musik tradisional, gamelan khususnya, ada peking, ada bonang, ada namanya selentem, ada gender, ada bonang, ada gong, banyak banget. Banyak banget. Iya. Ada gak sih Kak filosofinya? Ada banyak banget. Kalau Itu kakak yang nih, iya deh. paling ngena itu kita gak bisa mendominasi. Gimana itu maksudnya mendominasi? Jadi di suatu kesatuan gamelan ini, di karawitan itu kita nggak bisa kayak sok-sokan aku iso gitu, nggak bisa. Gurui gitu kayak? Iya, kayak misalnya pingin memberitahukan dia bisa gitu ya, dia pinter itu terus mukul paling kuara sendiri itu dia nggak bisa. Justru malah kalau ada orang yang lihat iki lapo hari iki kayak gitu kan, jadi kayak jadi nggak bisa nyatu gitu loh. Berarti pakai feel gitu ya Kak kalau Feel banget main iya. itu. Ada waktunya, ada ritmenya, kayak ada waktunya pelan, ada mukulnya keras, kayak
kayak misalnya Selentem nih ya. Dia itu kalau misalnya di musik band itu dia itu kayak basisnya. Oh, basisnya. Oke. Dia nggak kedengeran, maksudnya nggak kedengeran kayak keras gitu. Keras. Tipis, tapi kalau nggak ada Selentem, nggak ditabuh itu kurang banget. Dia kayak kosong gitu. Lainnya Selentem ada nggak, Mbak? Ada kayak apa ya? Ada Gendar juga. Iya, Gendar. Oh, Kakak di situ bagian apa nih? Ya, spesialisnya ya Gendar. Gendar. Itu, Oke. ya. Gimana Gendar itu, Kak? Gendar itu nabuhnya pakai 2 tangan. Oke. Dia ada rumusnya. Kalau misalnya di notasi gending itu ada 4 angka, namanya 1 kotro ya. Itu kalau Gendar itu nabuhnya kita 16 kali. 16 di kali. 4 angka itu ya. 16 di tangan kanan, 16 di tangan kiri. Dan itu nabuhnya berbeda. Kok bisa berbeda? Iya. Padahal kan cuma 1 itu kan. Iya, Ya? tapi ada rumusnya itu tadi. Beda jadi 1. Beda gak sih, Kak, sama do re mi gitu? Not Hampir sama sih, tapi kan karena nggak mempelajari yang do re mi-nya, tapi setahu saya kalau karena gamelan kan pentatonis ya. Iya, iya. Beda dari diatonis. Kalau gamelan itu dimulai dari namanya angka 6, kayak Angka kan 6. sebutannya 6 Iya. Cirolu gitu kan. Iya, iya. Itu kalau dikunci kayak do re mi itu apa ya? Kayak kunci gitar C itu do re mi. Oh, iya, kayak C, D gitu kan. Iya. Semacam itu. Kalau boleh tahu nama sanggarnya apa ya? Nama sanggarnya Krida Manggala Laras. Krida Biasanya Manggala. sebutannya KML. KML. Ih, terkenal banget itu di Batu pasti ya, Kak ya? Iya, mungkin di Malang Raya sih. Di Malang Raya. Apalagi ya kalau mau nyombong sih boleh. Apa penggendar Nah, nanti putri itu ya. buat blog edit di rumah, kalau mau ada acara bisa nih calling Mbak Zula. Boleh lah. Nanti bisa diomongin sama krunya, nanti bisa jadi pertunjukan di rumah kalian. Biasanya ngisi di acara apa aja, Kak? Ada kalau wisuda, manten, terus ya kayak apa grand opening Oh, iya, gitu, iya. atau ritual juga bisa. Ritual apa contohnya, Kak? Ritual bersih desa. Bersih desa, mungkin. oke. Itu bisa. Jadi Kak Zula ini kan udah lama ya di sanggarnya. Sanggarnya ini umur berapa, Kak? Kalau sanggarnya itu umurnya 11 tahun. Berarti udah 1 tahun, umurnya 1 tahun kakak baru masuk gitu Baru ya? masuk. Angkatan Ya. keberapa ini, Kak? Angkatan kedua. Kedua. Wih, keren nih Black Edi. Terus dari seni karawitan ini apa sih yang bisa kakak pelajari? Mungkin bisa sharing ke Black Edi di rumah nih. Pembentukan karakter sih. Pembentukan karakter, Iya. oke. Dulu kayak dulu itu kayak sekarang itu kayak nggak menyesal gitu loh. Dulu itu mengorbankan waktu bermain. iya. Nah, waktu biasanya kan kalau SMA udah ayolah ngopi ke kemana, ngumpul ke sini. Itu aku sama teman-teman tuh lebih ke enggak lah, kapan-kapan aja aku mau latihan gitu. Dulu kan kalau sekolah kan pulang sore-sore toh. Iya. Itu jadwal latihan di sanggar itu Senin, Kamis sama hari Minggu. Hari Minggu. Iya. Senin, Kamis sama hari Minggu. 3 hari berarti ya Iya. seminggu. Dan itu kalau sekolah pulangnya jam 3 sore, jam 4 atau habis maghrib gitu udah di sanggar nanti sampai malam gitu. Sampai malam Iya. sama teman-teman lainnya. Latihan itu ya, Kak? Iya, kalau misalnya ada mau pertunjukan gitu ya. Misalnya hari Jumat pertunjukan, hari Sabtu kan masih sekolah. Biasanya aku sama teman-teman ini ya masih sekolah sih, tapi di sekolahan tidur. Karena kan habis Capek begadang mungkin ya, ya, iya. habis begadang wayangan semalam suntuk gitu, tapi tetap sekolah. Biasanya sampai jam berapa sih, Kak, kalau pertunjukan itu? Kalau dulu sih minimal subuh sih, Subuh. atau jam 3 pagi gitu. Iya, keren. Makanya Kak waktu sekolah ngantuk kan ya? Iya. Tapi worth it lah sama pembentukan karakternya juga. Iya sih, lebih ini kita berpikir apapun atau dalam memutuskan
apapun itu kita jadi terstruktur sama kalau mau melakukan apapun itu, oh ini gini, ini gini, ini gini, gitu. Masih banyak pertimbangan-pertimbangan yang perlu dipikirkan. Gitu. Terus ketata juga kan ya Kak? Iya, lebih ketata. Nah, terus for your information nih Black Edi, Kak Zula ini anggota perempuan sendiri loh di Sanggar Karawitannya. Iya. Kenapa kok kakak nggak ngajak teman-teman perempuan kakak gitu? Ada Waktu sih itu? dulu udah ngajak teman 2, tapi waktu SMA masih mungkin 2 tahun dia udah bosen kali ya. Padahal ya kalau bosen sih ya nggak bosen sih. Sebenarnya itu Atau itu mungkin Kak? ini ada masalah di keluarganya kan Oh, iya, nggak bisa boleh juga, gitu iya, kan. Soalnya kan latihan sampai sampai malam-malam. malam, apalagi cewek gitu kan Iya. ya. Sempet sih sama orang tua nggak boleh gitu. Kak Zula sempat gitu. Sempet Terus banget. gimana ngeyakinin orang tua? Ngeyakininnya ya kan udah beberapa bulan nih. Iya. Terus pas waktu itu ada pertunjukan di Sanggar, akhirnya aku bilang sama orang tua, ayo datang ke sini. Gitu. Lihat pertunjukan untuk mempertunjukkan itu tadi. Soalnya kalau orang tua pasti khawatir lah, Iya. kalau nggak siapa tahu anaknya bohong atau main ke sana, grubik sana, grubik sini kan bisa Iya. gitu kan. Apalagi kan Tapi wajar dulu kan sih. Sanggar awal itu tempatnya kan di Songgoriti ya. Iya. Orang tua kan jadi mikirnya mikir yang enggak. Songgoriti sampai Songgoriti. malam-malam gitu. Padahal kan ada hal yang enggak harus Iya. ke sana gitu. Kalau kalian tahu Songgoriti itu tempatnya indah sih guys. Cuma ya terkenal agak gimana gitu ya. Udah jangan Ya gak usah dibahas lagi lah. Iyalah. Kalau pengen tahu ke Songgoriti saja. Kok jadi promosi Songgoriti? Lanjut Pak. Terus. Terus sempet juga awalnya belajar gendar itu kayak diragukan sih sama gurunya, sama guruku sendiri itu kayak karena belajar gendar itu emang susah sih. Ya karena kan udah pakai rumus terus harus membawa ini kan kayak gendar itu kayak hampir kayak melodinya di Iya, sini iya. memperindah gitu kan. Jadi nggak boleh. Terus kan akhirnya sampai pernah guru saya tuh bilang cewek itu gak ada masa depannya di karawitan, itu bilang gitu karena Sampai kan bilang gitu iya ya? karena kan guru saya kan ya masih muda kan dulu, Iya. maksudnya Terus apalagi masih mungkin kejawen gitu Mbak ya. Kalau Iya. Jawa gitu kan adatnya perempuan itu. iya. Terus kalau perempuan itu ya minimal itu ya nyinden kan Iya, gitu. iya. Tapi kan suara saya kan terbatas seperti ini. Jadi untuk meyakinkan guru saya pun juga penuh lika-liku yang panjang gitu. Tapi Sampai tetap 3 aja tahun seru. akhirnya dilepas sendiri Iya, itu kan ya Kak? akhirnya saya minta kayak rumusnya itu ke temen dulu, belajarlah dikit-dikit. Temen yang ngajak sama itu. Iya, nah namanya Dedi. Iya. Ya. Terus akhirnya guru saya kok ngelirik, kok bisa gitu. Akhirnya mau ngajari dan sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah, itu rumusnya itu apa ditulis di kertas gitu ya Kak? Iya sih ada Apa di hafalan kertas. gitu? Ada di kertas Ada di gitu. kertas. Terus yang ngapalin gitu. Nah, kalau sampai Kak Zula sampai sekarang kan masih di Sanggar kan? Masih aktif, Masih aktif di Sanggar tapi jarang nabuh. jarang nabung. Ya jadi Ngajarin juga nggak Kak? kalau ngajarin sih enggak sih. Tapi anggotanya masih banyak kan yang Masih kayak apa ya? Kalau Sanggar itu bukan oprek ya? bukan ya Datang sendirinya lah ya. semacam organisasi sih. Tapi organisasi seni gitu. Iya benar. Nah, kalau buat kakak nih, kok bisa ya? Kenapa bisa bertahan sampai di era saat ini di Karawitan? Oh, kenapa bertahan? Ya, kalau temen kakak kan tadi ada yang sempat bosen Iya. ya itu. Sempet gak sih Kak jenuh gitu sama keseharian di Karawitan gitu? Kalau jenuh karena karawitannya sih enggak sih. Kalau jenuh kayak misalnya karena lingkungannya, maksudnya kan walaupun itu
tempat belajar kan namanya organisasi, ada orang-orang yang Iya. jahil, ada orang Iya, yang benar-benar, ngeselin gitu itu. Mungkin karena masalahnya di situ kali. Bosennya. Kalau saya sih bertahannya ya karena cinta sih. Cinta gak harus ke lelaki. Nggak tahu sih. Nggak tahu bertahannya karena apa ya. Namanya udah sayang Iya, ya, bener sayang sih. aja gitu. Bener sih Kak, kalau udah sayang sih sayang aja, gak perlu ada alasan kan ya. Terus setahu Kakak ada berapa penggender wanita? Karena kan notabene penggender itu laki-laki kan. Iya. Kalau Dari tahu teman Kakak deh. saya sih Sampai sekarang mau nyombong aja kalau Semalang Raya mungkin saya aja sih. keren nih guys. Saya nggak tahu kalau mungkin di kota-kota lain ya, tapi kalau di Malang Raya sih belum ketemu. Belum ketemu. Iya. Oh. Nah, terus kan Kakak ini sebagai anak muda juga gimana sih kalau bagi blog edit di rumah kalau mau daftar juga itu gimana? Langsung ke sanggar aja. Langsung ke sanggar aja. Langsung ke sanggar bisa, atau mungkin DM kan sekarang media sosial udah kenceng banget. Kita kan walaupun seni karawitan yang biasanya kalau dibilang desa itu kan tetap mengikuti zaman ya. Iya. Itu kita ada IG, ada YouTube juga. Ada YouTube-nya juga. Iya. Apa nih Kak? Kalau Ada. YouTube-nya apa? Ada punyanya guru saya, Dalangin Batu. Oh, nama channelnya Dalangin Ya, Batu. Dalangin Oke, Batu, iya. atau bisa ke IG aja langsung Krida Manggala Laras gitu ada. Krida Manggala Laras. Manggala Laras. Bisa langsung check it out guys. Lupa. Nah, menurut Kakak nih, kan sekarang eranya nggak sama nih sama era waktu SMA Kakak dulu. Ya. Gimana sih Kak sebagai anak muda nanggepin teknologi yang semakin pesat, terus apalagi anak-anak muda sekarang yang mainnya itu mungkin kalau dibandingin sama Kakak dulu itu udah jauh di depan gitu. Jauh banget sih. Ya, menurut Kakak gimana? Gimana ya? Ya tetap ini sih. Kalau di sanggar karawitan kan Kakak diajarin ini nilai-nilai tentang Iya, kehidupan, nilai. terus pendidikan karakter juga. Iya. Nah, kalau yang generasi sekarang kan perlu itu Kak, pendidikan karakter. Perlu banget. Tapi kan kita nggak bisa memaksa mereka untuk ini ya, untuk mengikuti apa yang kita harapkan seperti Iya. itu. Kalau kita di sanggar itu kan sekarang apalagi di Kota Batu ya, itu baru aja didirikan Pepadi namanya. Pepadi. Ya, Persatuan Pedalangan Indonesia. Itu komunitas pedalangan yang se-Indonesia. Se-Indonesia. Tapi kalau di Batu itu baru didirikan dia. Cabangnya gitu mungkin ya? Di kota-kota banyak. Di kota-kota banyak? Ya. Nah, itu kita punya program itu wayang masuk sekolah. Wayang masuk sekolah. Iya. Jadi kan kita karena kan mengikuti zaman ya, kita nggak bisa kalau mengandalkan ngajak mereka untuk ikut ke sanggar kita. Iya. Jadi kita Yang mengenalkan. ya kita mengenalkan lewat Pepadi itu sama sanggar-sanggar yang lain. Sanggar yang lain. Itu Kakak ikut gak sih yang Pepadi itu? Ikut saya. Keren. Saya bendaharanya. Bendaharanya. Ibu negara. Berarti yang ngenalin juga kan ya Kak ya? Nah, denger nih Kak, waktu itu apa namanya? Nabuh apa? Nabuh ya? Iya. Kalau nabuh alat-alat musik itu ada ritualnya nggak sih Kak? Kalau di sanggarku sih pure itu buat latihan sih. Pure buat Belajar, latihan. nggak ada yang kayak namanya ritual-ritual aneh-aneh gitu. Aneh-aneh. Karena tempat belajar benar-benar belajar. Tapi ya ada kayak menyiapkan sesaji atau menyiapkan apa sebelum pertunjukan itu ada. Tapi ritual khusus untuk nabuh itu nggak ada sih. Ya belajar ya nabuh aja gitu. Nabuh aja sih. Tapi itu
kalau di ini kan ada seni karawitan sebagai pertunjukan sama sebagai ritual nih. Iya. Nah, kalau sebagai ritual nih di sanggar karawitannya kakak ini ada gak sih juga ritual juga gitu? Itu khusus. Apa sebagai penyelenggara aja yang membedakan cuma biasanya dalangnya sih. dalangnya? Iya, karena kan dalangnya harus khusus. Jadi penasaran sama dalang ini aku Mbak. Aduh. Kenapa kok harus khusus? Karena kan ya ada di cerita wayangnya itu Oh, beda. Ya. Itu Jadi alur mungkin bisa buat wayangnya. minggu depan nih Blok Edik. Ya, kalau karawitannya sih ya bisa aja sama semua, tapi Iya. kalau untuk ritual itu dalangnya yang membedakan. Yang membedakan. Karena kan juga ada doa-doa khusus yang ya dibahasakan dengan bahasa Dibahasakan. Jawa, dengan diceritakan di dalam wayang ini. Iya. Nah, ini kan kakak juga sebagai perempuan satu-satunya di karawitan, keren sih. Gimana sih kak cara kakak ngenalin buat tadi kan udah diikut di Pepadi, Iya. di sosmed mungkin gimana pesan untuk Blok Edik di rumah, kenapa kok harus ikut karawitan? Harus mengenal deh, nggak usah ikut deh, mengenal. Biar ini sih menyatukan hati sama logika aja. Ya, oke. Itu kan namanya kalau nggak kenal kan nggak sayang. Iya, Jadi tak kenal maka tak sayang. setidaknya maulah tahu sedikit aja, walaupun sedikit itu setidaknya tahu. Tahu, apalagi kan itu apa ya namanya, kayak turun temurun tradisi gitu ya, kesenian. Kalau hilang itu ya gimana kan. Iya. Terus apalagi kalau diklaim negara lain itu aduh malah Lebih susah lagi. lebih susah. Ada nggak sih kak mungkin dari janganlah di Jawa deh, di daerah NTT gitu, ada nggak sih orang yang mau ikut karawitan? Ada, waktu di Sanggar kan guru saya kan ngajar di sekolah SMAK. Ya, di luar Jawa deh yang Enggak. mau ikut. Dia di SMAK itu banyak siswa-siswa dari Papua. Oh iya oke. Dia itu banyak juga yang tertarik untuk ikut di Ih, Sanggar. keren. Jadi, Luar Jawa itu- aja tertarik nih sama kesenian di Jawa. Masa kita enggak sih guys? Iya. Jadi yang bisa dipetik itu apa? Ya, setidaknya tahu. Setidaknya lah. tahu Sedikit. agar gak punah gitu mbak ya. Betul. Gitu. Terus ada gak sih kak nilai-nilai tertentu yang bisa kita ambil dari seni karawitan? Apa nih? Ya nilai-nilai kehidupan yang bisa diambil di seni karawitan selain pendidikan karakter. Banyak sih. Apa? Apalagi kan karawitan itu banyak gending ya. Iya. Itu isinya yang mengajarkan tentang bagaimana menghadapi orang. Oke. Terus ada juga tentang kayak kewarganegaraan, apa namanya itu? Ya. Terus ada juga tentang cinta mungkin. Cinta. Oh ada ya kak ya. Ada gending-gending tentang cinta. Kalau mantenan gitu kan Iya. kita gendingnya itu juga tentang romansa. romansa. Nah terus kalau gender ini ada berapa sih kak? Waktu Kalau pertunjukan itu? Gender waktu pertunjukan itu ada 3. Ada 3. Oke. 1 hadap depan, yang 2 itu pelok. Pelok. Pelok itu pelok juga bem. bawa 2 itu. sama. Sama. Itu tekniknya sama semua. Sama semua. Cuma laras. Cuma laras. Apa itu laras kak? Laras itu yang nadanya itu beda gitu loh. Oh pembedaan nadanya. Iya. Nah, jadi itu Blok Edik. Kalian pasti dapat ilmu banyak nih dari Kak Zula. Nah, kalau ingin belajar di apa Kak? Lagi? Sanggarnya apa namanya? Sanggar Seni Krida Manggala Laras. Manggala Laras. Jadi buat Blok Edik yang ada di rumah, kalian bisa gabung juga di Sanggar Manggala Laras. Nih bisa nanti
bisa diedit sini deh namanya. Kalau Instagramnya apa Kak? Sama. Sama. Rina Mangkala Laras. Wah, hari ini terima kasih banyak loh Kak, udah dapat ilmu banyak juga, terus pengetahuan banyak juga tentang seni-seni karawitan. Mungkin next time bisa diundang lagi Kakak nih. Makasih ya Kak. Terima kasih. Makasih juga buat Semeru Art Gallery yang udah mau nyediain tempat buat acara kita hari ini. Dadah guys, see you next time.